Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama Ibu Khairunisa dengan tema meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan menyampaikan beberapa sub materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, nama-nama kitab Allah. Yang ketiga, mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman pada kitab terdahulu. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Oke ya. Iman yakni keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kitab Allah adalah kumpulan firman kalam Allah yang mengandung petunjuk kebenaran bagi manusia. Jadi bisa disimpulkan, iman kepada kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Lantas apa saja sih kitab yang wajib kita imani? Ada 4 kitab yang wajib kita imani sebagai umat muslim. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, ada kitab Zabur. Yang ketiga, ada kitab Al-Quran. Dan yang terakhir, ada kitab Injil. Keempat kitab tersebut diturunkan kepada Rasul pilihan Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Kitab Taurat ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagaimana firman Allah surah Al-Maidah ayat 44. Nah, ini nanti di slide selanjutnya ada bahwa menurut surah Al-Maidah ayat 44, kitab Taurat diturunkan merupakan petunjuk bagi Nabi Musa dan nabi-nabi Bani Israel sesudahnya. Kemudian ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk bangsa Israel dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur berisi 150 surat tentang nasihat dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita masuk kitab yang wajib kita imani yang nomor 3. Ada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad 1 Masehi untuk kaum Nasrani. Kitab Injil diwahyukan di Yerusalem dan ditulis dalam bahasa Suryani. Kitab Injil berisi perintah untuk mengesahkan Allah. Selain itu menjelaskan bahwa kelak akan datang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyu Allah terakhir yang berisi membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Selain keempat kitab tersebut, ada Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun, sebagian isi suhuf ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dalam hadis. Misalnya, ajaran suhuf Musa dan Ibrahim yang terdapat dalam surah An-Najm ayat 36 sampai 41. Di mana
Di surah tersebut dijelaskan ada 4 poin. Salah satunya, seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kedua, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan yang ketiga, perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Selanjutnya, menjadi generasi pecinta Al-Quran. Bagaimana sih menjadi generasi pecinta Al-Quran? Di sini kita akan bahas secara detail. Keimanan. Bukti keimanan terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaan seseorang terhadap Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat sangat mencintai Al-Quran. Mereka bersemangat membaca Al-Quran tanpa mengenal waktu dan tempat. Membaca adalah tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Setelah mampu membaca, selanjutnya dapat memahami arti Al-Quran. Memahami ini bisa kita membaca terjemahnya dan kemudian mentadaburinya, yaitu merenungkan maknanya. Lantas tangga tertinggi dalam mencintai Al-Quran yakni dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang terakhir, hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Bagaimana caranya? Nah, hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Dengan menemukan persamaan, maka hubungan harmonis antar umat beragama di masa lalu dapat dibangun kembali pada masa kini. Hubungan yang harmonis terwujud dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan. Sebagaimana kerjasama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bersama para ahli kitab dan penduduk Madinah lainnya dalam piagam Madinah. Di situ ditampilkan bagaimana saling menghormati antar sesama serta saling berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.